Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kisah Zahra, seorang istri yang memiliki 2 orang anak, di mana ia meninggalkan suaminya karena tidak tahan suaminya memiliki istri muda. Untuk saat ini, Zahra masih bekerja di ladangnya milik Pak Tua. Di sana dia bisa ngumpulin uang untuk membangun rumah sederhana menjelang musim dingin yang akan tiba di daerah tersebut. Bagaimana keseruan dari kisah Zahra ini? Kita simak video berikut ini. Let's go. Kisah dimulai. Seperti biasa, di pagi yang cerah ini, Zahra sedang menggendong anaknya, Asana. Dia menuju ke tempat gudang milik Pak Tua. Apa yang akan kerjakan untuk hari ini? Kita ikuti terus kisahnya. Ternyata Pak Tua mengajak untuk memotong tanaman sayuran di ladangnya, dan Pak Tua membawa arit khas Iran ya, cukup unik. Pak Tua membawa beberapa bilah parit dan 1 batang kayu panjang. Ladang Pak Tua itu cukup luas. Ada perkebunan, buah-buahan, ada untuk sayurannya juga. Dan dia terus masih mengembangkan lahan terbuka lainnya. Ini Pak Tua ini cukup pintar juga mengelola tanah yang ada, karena bisa dilihat sekitarannya itu dari gunungnya itu udah tandus ya, gunung batu. Tetapi ini bisa jadi areal yang hijau karena dia bisa menghasilkan sumber air yang dia mompa, ngambil air dari tanah. Dan kepegangan ini katanya Pak tajam. Pak Tua sedang mengasah yang lainnya. Ini kalau selintas seperti kemangi ya, atau tumbuhan apa ya, kurang jelas. Sebagai lalaban ya biasanya. Kalau di tempat kita kemangi itu biasanya kalau kita beli pecel lele ya, ada sambalnya, terus ada lalabannya, kemangi, terus ada kol, ada bonteng ya, atau mentimun.
Asana juga dia lihat. Aduh, bahaya ini, tajam. Meskipun kesulitan, tetapi dia semangat untuk melakukan pekerjaannya. Asana cukup memahami kondisi keadaan ibunya. Bisa dibayangkan saja, Zahra yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apabila anaknya nih ucap kecil ini dia rewel, malah tidak support, akan susah untuk melakukan aktivitas buat ibunya. Tetapi ini cenderung lebih senang membantu. Dia terdengar ya ada gemuruh suara pompa air ya. Duh, takut. Ini anak yang kecil khawatir kena tangannya juga nih kalau nggak hati-hati. Terdengar Pak Tua sedang berkomunikasi dengan pegawai yang lainnya. Setelan khas dari Pak Tua ini, dia selalu menggunakan topi, menggunakan kemeja meskipun dia kerja di ladang. Kemeja tangan panjang. Dan celana hitam. Sepertinya mengambil buah-buahan yang rontok yang di bawah tuh. Pohon apa itu? Oh, kacang salmon. Kacang almond.
Untuk mengelola ladang seluas ini diperlukan waktu yang tidak sebentar. Pasti memerlukan waktu yang lama. Mau dibuka cangkangnya. Luas banget ini perkebunannya. Sejauh mata memandang masih banyak area perkebunannya. Dimasukkan ke dalam karung. Wah, kuat dia. Terus melanjutkan lagi. Wah, luas banget ya. Kalau cara motongnya seperti ini ya, membungkuk seperti ini, nah kalau kayak gini lebih bertahan. Takutnya pinggang nih. Kalau begini lebih ini, lebih aman pinggang. Nah, ternyata guys, nih bapaknya Asana atau suaminya datang lagi nih, suaminya Zahra. Dia datang dengan istri mudanya. Kenapa kamu datang lagi ke sini? Dia membawa ini istri mudanya tuh. Kenapa kamu pergi membawa dia? Dia datang untuk membawa anaknya. Lepaskan anak saya.
Oh, namanya Pak Muhammad itu. Minta tolong sama si bapak tua, Pak Muhammad namanya. Suruh pergi, kamu pergi, jangan mengganggu. Saya datang untuk menemui istri saya. Kamu mau pergi tidak? Istrinya nggak mau pergi. Sampai akhirnya Pak Tua mengancam, dia ngeliat membawa Arit, kalau kamu mengganggu nih, lihat saya bawa apa ini, katanya. Kamu pergi aja. Kamu jangan mengganggu. Istri mudanya pun mencoba membujuk supaya bisa berkumpul bersama. Ternyata istri mudanya pun cantik juga. Dia sedang Asana tetap dengan saya, tidak mau ikut. Dia datang untuk membawa anaknya Asana. Asana pun tidak mau, dia tetap sama ibunya, ibu kandungnya. Terlihat suaminya sedih karena dia gagal juga bisa membawa anaknya yang perempuan. Ya, akhirnya mencoba lagi membujuk. Kita pulang ke rumah, katanya. Apakah Asana mau nggak saya ikut sama ayah, katanya? Asana tidak mau, Asana sama saya aja. Kamu pergi. Nih lihat tuh, mencoba mengambil Asana. Pergi ke sana. Dia tetap ingin mengambil Asana. Sampai dia ancam, dia menggunakan Arit supaya pergi, jangan mengganggu lagi. Akhirnya Pak Muhammad nih, si Pak Tua ini menerangkan kalau dianya sudah tidak mau, jangan dipaksa lagi. Saya hanya menengok istri saya dan pingin menjemput anak saya, kata si itu. Asana mau ikut nggak? Nggak mau tetap. Terus dibujuk supaya bisa datang ke sana bareng, kumpul lagi. Asana ikut sama ayah nggak, katanya. Asana, oh si wanita ini tuh mungkin si istrinya Pak Tua, Muhammad, ngebantu. Biarkan dia kerja di sini, dia nggak mau ikut sama kamu. Dia mau memperkenalkan sama ibunya yang baru, katanya. Itu ibu kandungnya. Lihat, kondisi memaksa mau ngambil Asana.
Mau dikejar sama Pak Tua, dilihat sampai bawa arit. Ngomong ke sana, kamu sana. Dia udah, ini yang ketiga kalinya dia datang pingin membawa Asana. Karena anak yang gede, si Muhtar sudah nggak bisa kesini lagi, ditahan sama bapaknya. Akhirnya diusir sama Pak Tua, Pak Muhammad. Udah, pergi sana. Kamu jangan ganggu lagi kesini. Udah aman, dia udah disuruh pergi sama saya. Jadi Zahra itu kalau suaminya masih ada istri mudanya, dia nggak akan pulang. Oh, ini tuh istrinya Pak Tua ya. Pantesan. Sekarang melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Kalau ini pohon apa ya? Mungkin ini ngebersihin ini ya, rumput-rumput kali ya. Jadi Zahra tetap lebih memilih dia bekerja sendiri, meninggalkan suaminya, ketimbang dia harus mengikut tetapi ada istri keduanya. Meskipun kondisi medan pekerjaannya cukup melelahkan ya, tetapi karena dia bareng terus sama anaknya yang selalu menemani, sehingga dia bisa terhibur ya. Dan sepertinya Zahra pun sudah menikmati pekerjaan di sini. Kalau ini kayaknya rumput-rumput liar ya. Ini sebenarnya tanahnya tuh cenderung kering gitu, keras.
Sebenarnya tadi kalau Asana udah ke bawah ya sama bapaknya, Zahra kalau dia tinggal bekerja sendirian juga beda. Dia lebih ingin sama anaknya. Dia akan merasa sedih, merasa lelah kalau hanya sendirian. Jadi ada keberadaan anak itu jadi hiburan juga buat dia dan menambah semangat untuk melakukan pekerjaan. Demikian guys, sekelumit dari perjalanan kisah hidup Zahra. Di saat dia bekerja di ladang milik Patua, Bapak Muhammad, dari uang yang dapat dia kumpulkan untuk memberi bahan bangunan untuk membangun rumah sederhana miliknya. Kejadian tadi, di saat dia bekerja, datang suami dan istri mudanya yang berniat untuk mengajaknya pulang dan mengambil anaknya Zahra, Asana, sambil memperkenalkan ke ibu barunya. Zahra bersikukuh tetap tidak mau mengikuti ajakan suaminya untuk kumpul bersama istri mudanya, sehingga terjadi pemaksaan dan untungnya bisa dibantu oleh Patua untuk menengahinya, sehingga Zahra masih tetap bisa bekerja di sana dengan satu orang anak yang menemaninya. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Simak terus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.